Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Rukun wudhu ada 6 macam. Nah, kemarin sudah dijelaskan sebelumnya mungkin ya. Yang namanya rukun itu adalah fardu atau yang wajib-wajibnya daripada wudhu, bukan yang sunnah-sunnahnya. Nah, itu disebut dengan rukun. Ada 6 macam di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, niat mengerjakan fardu wudhu waktu membasuh satu suku atau satu bagian dari wajah. Nah, seperti sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, atau sahaja artinya sengaja ya. Sengaja aku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ini masih menggunakan bahasa Melayu ini. Lafaznya nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Nah, itu niat. Jadi yang namanya niat adalah sesuatu yang kita lakukan yang beriringan dengan perbuatan. Peletakan niat itu di dalam hati, bukan di mulut. Paham ya? Peletakan niat itu di dalam hati, bukan di mulut. Mulut hanya menjadi kesunahan. Seperti kita mengucapkan nawaitu wudu, itu sunnah saja hukumnya. Tapi peletakannya kapan? Peletakannya ketika beriringan dengan perbuatan awal. Paham? Mengangkat air kan. Ketika air sudah dihantarkan ke wajah, air sudah mengenai wajah, di situ kita mulai niat. Sudah kena air itu kena ke wajah, di situ sudah meletakkan niat. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Ambil kan? Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, dan ingat, batas daripada wajah tumbuhnya rambut sampai penghabisan jenggot. Penghabisan jenggot, nah berarti di bawah sini. Kalau sini masih belum. Oh sini. Kalau cowok, cewek sama ya. Nah, di bawah sini. Kira-kira kalau misalkan cowok itu tuh di atas daripada jakun itu nah. Ini kan jakun kan. Nah, di atas ini nah. Kalau cewek enggak ada jakun, itu khusus cowok itu. Nah, sini atas mulai tumbuhnya rambut. Nah, maka bagaimana kalau misalkan orang itu tuh kena penyakit sulah, botak, nah, licin di atas nah. Sulah ya, sulah namanya itu. Nah, ada sulah, ada lungur ya. Kalau sulah itu di sini, lungur itu di sini nah. Nah, sulah tambah lungur ya botak. Habis di sini kan. Nah, itu bagaimana? Dikira-kirakan. Kira-kira semana batas daripada wajahnya. Misalkan seperti Deddy Corbuzier. Gimana tuh? Nah, masa semuanya itu nah. Bagaimana hukumnya kalau misalkan seseorang itu tuh berwudu langsung mencelupkan muka? Gak usah jauh-jauh, langsung cepur ke sungai. Tapi niat wudu sah atau tidak? Kalau di dalam wudu itu harus juzuk per juzuk atau bagian per bagian. Lain kalau mandi. Kalau mandi seluruh badan basah, waktu terjun kan lari. Sengaja aku sengaja aku mandikan Allah Ta'ala, gitu. Naik dah, sah sudah. Cuman kalau wudu itu bedanya per juzuk atau lah per juzuk, maksudnya per bagian-bagian. Jadi walaupun kalian berenang ke dalam air, kalian harus menggerakkan bagian-bagian tertentu. Paham ya? Misalkan kayak gini, nyelam kan. Ricky misalkan nyelam. Waktu nyelam itu tuh di dalam air itu tuh tahan sekitar 2 menit napasnya sambil wudu tuh kisahnya tuh. Jadi wajah digerak-gerakkan kayak gini. Tangan gerak-gerakkan. Artinya apa? Membasuh wajah, membasuh tangan. Kemudian agak di kepala kayak gimana ya membasuh kepalanya ya sekalian aja berarti kan. Sekalian gitu kan. Kemudian kaki baru bangkit. Keluar daripada air naik sah. Tapi ingat per juzuk, per bagian-bagian tuh harus digerakkan dengan niat wudu. Ya, dengan niat wudu. Nah. Kemudian yang kedua membasuh muka. Nah, tadi sudah dijelaskan batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu dan lebarnya antara
pasak telinga kiri dan kanan. Maksudnya ini nah, pasak telinga tuh ini nah. Apa yuk? Kami bingung juga nih, bahasa kitab tuh pasak. Ini nah, paham lah ini. Nah, jadi ini wajib basah, wajib basah. Nah, maka kata sebagian ulama disunahkan saja, basahkan aja sekalian dengan telinganya, lebih disunahkan. Kalau cewek ini pusing, cewek itu biasanya ada rambut di sini kan, panjang rambutnya di sini. Itu mau nggak mau loh, ketika dia membasuh wajah, maka ketika sudah 3 kali basuh wajah, ambil lagi air, basahi rambut yang sini nah, panjang sampai ke bawah. Makanya untuk cari amannya, hapus aja ini, hapus di potong nih, seginian potong di sini. Tapi lucu ya, lucu ya memang. Ya memang kayak gitu caranya, memang gitu caranya. Kalau rambutnya panjang tuh ya, nah dibasahi bagian sininya nah. Kenapa? Termasuk bagian wajah. Ini nah, termasuk di antara bagian wajah. Apalagi kalau misalkan jenggotan, kayak siapa? Mulyadi. Nah, habis ini kan banyak banget. Kami nyebutnya jabis. Maka tebal lagi. Nah, itu harus digosok. Kalau dia tebal harus digosok. Karena itu bagian daripada wajah dan wajib ya, bagian daripada bagian wajib. Ya. Terus dulu. Yang ketiga, membasuh tangan keduanya mulai ujung jari sampai siku. Nah, ujung jari sampai siku. Nah, usahakannya dilebihkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia itu tuh kayak gini aja, sebagian ulama masih mengatakan tidak sah. Sebagian. Maka dilebihkan lagi, usahakan ya sekitar ya 2 jari atau 3 jari lah segini, sampai sini lah. Karena kalau sudah sampai siku sini saja, ini batasnya, usahakan lebih daripada batas. Cuman jangan boros. Jangan boros daripada berwudu, menggunakan airnya itu jangan boros. Kemudian yang keempat, menyapu sebagian kepala. Sunnah menyapu seluruh kepala. Sunnah hukumnya menyapu seluruh kepala. Sebagian kepala itu kayak gimana? Nah, makanya di sini bukan menyapu rambut. Maka ada pendapat yang mengatakan apa hukumnya seorang laki-laki itu tuh pirang. Apakah dia itu pirangnya pirang minyak lagi? Apakah wudunya sah? Sah. Karena pirang itu tuh bagiannya itu tuh tidak semuanya. Kalau misalkan semuanya bisa jadi itu tidak sah. Cuman kalau mandi wajib nyata tidak sah. Mandi wajib nyata tidak sah. Tapi kalau wudu masih ada yang mengatakan sah. Misalkan pirangnya di bagian depan sini aja, ini enggak pirang misalkan, masih sah menggunakan di sini, menyapu sebagian rambut. Tapi kalau dia tidak pirang ya, bukan tidak pirang. Pirang cuman sudah junub misalkan, sudah tidak sah dia mandi janabatnya. Menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Nah, itu sudah jelas ya, sampai kedua mata kaki. Nah, yang keenam, tertib, artinya menurut aturan, sesuai dengan aturan. Jangan sekaligus membasuh wajah, ambil air, basuh wajah, sambil basuh rambut, sambil telinga. Nah, itu sepaket namanya. Itu tidak sah karena tidak tertib. Cuman ada mazhab yang lain mengatakan sah. Nanti kita bahas mazhab yang lain. Ya. Tambahan, kalau ada di anggota wudu itu rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Contohnya jari yang lebih. Kan biasanya ada tuh orang yang punya jari itu tuh 6 jarinya. Tapi jari yang satunya itu tuh tidak bisa digerakkan. Itu ibarat kata tuh ketika ibunya lagi mengandung, dia tuh sebenarnya mau mengandung anak kembar, tapi pembelahannya tuh tidak jadi. Akhirnya cuma satu bagian saja yang tumbuh. Jarinya, biasanya jari tangan dengan jari kaki timbul ada 6 di situ tumbuh kan, itu salah satu kelainan. Maka gimana? Ya seluruh bagiannya tuh juga wajib. Misalkan ada orang lahir hidungnya 2 misalkan, ya dua-duanya tuh. Allah Ta'ala sudah memberikan kita tuh hidung. Alhamdulillah hidung itu tuh lubangnya ke bawah, coba ke atas. Mikir aja Tuhanmu, mau hujan kayak apa gitu nah. Kesempurnaan ciptaan Tuhan gitu nih. Kemudian kalau ada yang menegah atau yang mencegah sampainya air ke kulit seperti getah atau cat misalkan ya, menghilangkannya hukumnya wajib. Cat, Stip X, apalagi pulpen masih sah. Apa ya? Spidol. Kalau spidol
Kita lihat dulu spidol itu tuh kira-kira kalau kena air itu tuh kira-kira bisa nyampur gak? Bisa. Kalau yang pernah Bapak coba itu tuh tintanya tuh pernah dicampur pakai air mau nyatu. Nah, ketika mau menyatu berarti aman. Mau aman. Kalau kayak Step X itu kan cat sudah nyata dah. Ya kecuali kalau catnya cat air itu masih bisa bersih sebenarnya. Tapi kalau cat minyak, problem. Jadi kalau yang seperti demikian dibersihkan dulu anggota badan. Yang seperti demikian dibersihkan dulu. Ya. Kalau anggota itu amat rapat seperti jari kaki sehingga tidak sampai air tanpa diselang-selangi, maka menyelang-nyelangi ini hukumnya wajib. Nah, ada orang jarinya tuh rapat banget. Biasanya kalau rapat banget itu tuh cenderung butuh air. Cenderung. Cium ya batasnya, bau. Wah, luar biasa. Rapat kakinya itu tuh. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti demikian, maka wajib hukumnya bukan cuma disiram tapi diselang-selangi lah. Selangi. Biasanya kalau pakai 4 jari langsung selangi gitu. Itu hukumnya wajib malah, bukan sunnah saja. Menyelang-nyelangi itu hukumnya sunnah, nanti masuk dalam sini di dalamnya itu. Cuman kalau bagi orang yang kasusnya kayak gitu hukumnya wajib. Kemudian catatan tambahan ini waktu mengkaji kemarin tuh. Adapun rukun wudu dari mazhab yang lain, nah ini nggak ada di sini ya, tidak ada di sini. Berarti Bu Hanum bisa catat, silahkan catat kalau maunya. Nah, rukun wudu di dalam mazhab yang lain berbeda dengan di mazhab Imam Syafi'i. Adapun di dalam mazhab Imam Hanafi, rukun wudunya beda. Yang pertama di dalam mazhab Imam Hanafi, mereka mewajibkan untuk membasuh wajah, ya membasuh wajah. Jadi niat enggak, niat tidak wajib bagi mereka. Niatnya yang pertama langsung membasuh wajah, karena menurut mereka yang namanya niat itu tuh kalau kita ingin mengerjakannya sama dengan niat. Gak usah pakai nawaitu wudu tuh nggak perlu, atau sengaja aku tuh nggak perlu bagi mereka. Kita mau menggawi ya itu sudah, itu adalah niat. Membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, itu rukun di mazhab Imam Hanafi. Kemudian mengusap kepala semuanya, mengusap kepala semuanya, itu mazhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tadi sebagian, ini semuanya sama. Nanti Imam Maliki juga sama, mengusap kepala semuanya dan kaki. Jadi 4 saja, 4. Tidak ada tertib seperti kita. Jadi mereka di dalam mazhab Imam Hanafi itu memperbolehkan membasuh wajah sekaligus dengan kepala. Ambil. Habis itu tangan, kaki, atau kaki duluan, kemudian tangan, baru wajah dan kepala. Sah sudah bagi mereka, karena tidak menuntut adanya tertib atau sesuai dengan urutan. Adapun Imam Malik memiliki banyak rukun. Yang pertama, mereka mewajibkan yang namanya niat, namun niatnya tidak dilafazkan. Tidak sunnah bagi mereka melafazkan niat. Yang niatnya itu sama di dalam hati, nawaitu atau sengaja aku itu, tapi di dalam hati niat. Kemudian membasuh wajah, niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala beserta rambut. Nah, ini kalau Imam Malik, membasuh kepala beserta rambut. Kalau cowok nggak masalah, cewek jadi problem. Rambutnya panjangnya sampai pinggang, gimana itu, keramas 5 kali sehari keramas. Dan itu harus semuanya basah. Itu di dalam mazhab Imam Malik. Membasuh, di situ tulisannya membasuh kepala dan rambut dengan rambutnya. Kalau cowok masih enak, masih nyaman. Cewek ini dah nyetai berbau lagi rambut kan, habis dipasang jilbab ganti lagi. Gak lama ketombean, gatalan lagi rambut. Nah, itu. Kemudian apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Nah. Kemudian Imam Malik mensyaratkan muwalat. Kalau muwalat itu tuh antara satu rukun dengan rukun yang lain tidak boleh ada jeda. Antara satu rukun dengan rukun yang lain tidak boleh ada jeda. Contoh, misalkan, saya kemarin sudah Bapak sampaikan ya, Bapak beritahukan contoh. Kita berwudu, membasuh wajah di sini. Kita mazhab Imam Syafi'i ya, membasuh wajah di sini.
Pas habis basuh wajah mau basuh tangan, air mati. Waktu air mati langsung kita, wah di mana nih ada air? Oh, di Peskam. Naik kita, ke Peskam sebelah. Ke Peskam sebelah kita pas pas kita berwudu, melanjutkan pas buka keran ada airnya. Langsung kita lanjutkan tangan, boleh. Karena di Imam Syafi'i tidak mensyaratkan mualat. Misalkan seandainya sudah basuh tangan, mati lagi air, di mana ada air? Di Tenggarong. Ya ke Tenggarong kita lanjut basuh sebagian rambut misalkan. Basuh sebagian rambut. Apakah batal wudunya? Tidak. Lanjutkan. Karena tidak ada syarat mualat. Tapi Imam Malik wajib mualat. Karena itu menjadi rukun. Kalau tidak mualat, membasuh wajah kemudian ibarat kata ada jeda lama, misalkan habis membasuh wajah langsung angkat HP, padahal sebentar aja, paling nggak sampai semenit, matikan, apa hukumnya? Batal wudunya. Jadi harus diulang. Mulai dari basuh wajah lagi ya. Mulai dari niat basuh wajah, tangan. Kemudian selanjutnya mensyaratkan lagi di dalam mazhab Imam Malik menggosok ad-dalkun, menggosok. Jadi basuh wajah ini sambil digosok-gosok lah. Kalau mazhab Imam Syafi'i hanya mensyaratkan membasahi saja. Yang penting kena air. Kalau di dalam mazhab Imam Malik digosok. Kalau mazhab Imam Syafi'i gosok itu hukumnya sunnah saja, menggosok bagian-bagian. Kalau di sini wajib. Kalau tidak digosok tidak sah wudunya. Itu Imam Malik. Nah, kemudian Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini mirip-mirip aja. Cuman bedanya satu saja. Kalau Imam Hambali ini yang pertama dia mensyaratkan adanya niat. Niat ya. Kemudian membasuh wajah. Nah, habis membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku. Kemudian membasuh sama seperti Imam Syafi'i, sebagian kepala atau sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Karena Imam Hambali ini murid daripada Imam Syafi'i, makanya fatwanya masih ada sedikit mirip dengan Imam Syafi'i. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib sama seperti Imam Syafi'i, diwajibkan tertib min awal ila akhir sesuai dengan urutan. Namun ada satu tambahan, mereka mewajibkan muwalat sama seperti Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik tidak mewajibkan tertib, tidak mewajibkan. Jadi kalau mau basuh kaki habis itu langsung basuh tangan, habis itu wajah, tidak sesuai urutan tidak masalah. Itu Imam Malik. Nah, bentar, taruh dulu kita ya. Sunat wudu. Adapun sunat wudu itu amat banyak. Di antaranya yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim beserta membasuh dua tapak tangan. Nah, jadi ketika kita membasuh dua tapak tangan itu tuh langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu basuhnya itu sekalian. Kemudian yang kedua membasuh dua tapak tangan 3 kali. Nah, 1, 2, 3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Nah, itu hukumnya sunnah kecuali di bulan Ramadan. Yang nomor 3 ini kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jangan coba-coba memasukkan air ke hidung. Dijamin jeblos langsung tuh. Ya, ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Kalau berkumur masih ada, biasanya ditahan oleh lidah kan. Tapi kalau hidung ini enggak ada remnya. Hati-hati, ya. Yang keempat menyapu seluruh kepala dengan air. Nah, seperti mazhab Imam Malik tadi itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Nah, itu sudah jelas ya. Dan 2 telinga itu tuh bagian dalam dan bagian luar. Ini dalam kan? Dan bagian luarnya. Jadi bukan cuma dalamnya saja atau luarnya saja, tapi dua-duanya. Yang keenam mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, ini sunnahnya sama seperti misalkan kita membasuh tangan. Membasuh tangan itu tuh jangan tangan kanan dulu, baru kiri, baru kanan, baru kiri, baru kanan, baru kiri. Jangan.
Kanan dulu, habiskan kanan, baru kiri. Nah itu sunnahnya kayak gitu. Bahasa kitabnya itu mendahulukan kanan. Kalau kami menganan, kanan dulu. Kemudian sebagian rambut, nah telinga sama, telinga kanan dulu, baru kiri. Boleh nggak keduanya langsung? Boleh, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah bagian ini. Mendahulukan sebelah kanan itu tadi. Nah, kemudian yang ketujuh, membasuh dan menyapu 3 kali. Nah 3, jangan lebih. Kalau misalkan membasuhnya atau menyapunya bagian-bagian itu lebih daripada 3 kali, malah makruh hukumnya. Air banyak, boros kita air, makruh hukumnya. Bisa haram, bisa jatuh ke haram apabila sifatnya itu tuh memang kayak gimana ya, dengan sengaja membuang-buang air. Makanya hati-hati, buka air kencang banget, dibiarkannya dulu. Nah, peganginya dulu airnya, ya Allah. Langsung paling apiknya itu, contoh kayak temannya bapak tuh kan, Guru Rafiq itu kalau misalkan berwudu itu tuh tampungnya airnya kecil aja. Habis itu waktu mau menyapukan ke wajah, matikannya langsung pakai jari jempol, matikannya. Nah, baru bukanya lagi sedikit penuh, matikannya lagi. Terus gitu. Makanya wudunya lambat. Cuman wudunya tidak dapat atau tidak kena ke makruh karena membuang-buang air itu. Jangan sampai buang-buang air karena kenanya makruh nanti. Kemudian yang ke-8, mana nih ke-8 ya, ke-8 ya, berturut-turut. Nah, berturut-turut itu tuh sesuai dengan urutan itu ya. Nah, yang dimaksud dengan berturut-turut ini itu tadi bukan hanya berturut-turut bagian rukunnya, tapi berturut-turut bagian sunnahnya juga, berturut-turut. Maksudnya berturut-turut yang sunnahnya. Kalau rukun ya tertib tadi kena. Kemudian yang 9, membaca doa setelah selesai berwudu beserta mengangkat 2 tangan dengan menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini sudah nyata dah, sudah hafal. Paling bagus lagi itu tuh ada doa tambahannya tuh. Apa doa tambahannya? Abang ingat tak? Di Mabadi ada doa tambahannya. Ingatlah di Mabadi. Katanya ada di Mabadi doa tambahan daripada ini lah. Habis min ibadikas sholihin itu apa? Ada. Rasanya kalau nggak di Mabadi ada, rasanya pernah dibacakan kemarin tuh. Allahumma apa rasanya tuh? Allahumma bayyid wajhi yauma tabjaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ada catatannya? Enggak ada. Allahumma bayyid wajhi yauma tabjaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di mana hari itu penuh dengan orang-orang yang wajahnya tuh hitam semua. Nah itu. Nah, makanya itu yang dibaca salah satu tambahannya kalau enggak salah khilaf. Allahumma bayyid wajhi yauma tabjaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Nah. Kemudian pembatal wudu. Nah, kita terus saja supaya agak cepat supaya bisa sampai ke mandi nanti. Pembatal wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Maka kalau mani itu bukannya batal wudu lagi, wajib mandi. Nah, itu fatal ya. Nah, keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Dari kubul misalkan apa-apa saja sesuatu yang keluar dari kubul, misalkan air seni, air mani, air madhi, air wadhi, apalagi keputihan bagi cewek, apalagi misalkan darah istihadhah itu termasuk. Darah istihadhah termasuk keluar darah misalkan. Tapi bukan darah haid, istihadhah. Maka ketika darah istihadhah itu masih keluar, caranya nanti sama seperti orang yang dia itu tuh berkekalan hadas. Kemarin sudah dijelaskan kan, kalau cowok tuh gimana caranya? Plester ya. Nah, pakai plester. Kalau cewek pakai pembalut. Nah, itu. Misalkan bisa diikat. Kalau mau mengikat ya. Aduh, hilang masa depan kalau diikat. Yang kedua,
tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Kalau bahasa kitabnya itu tidak tetap kedudukan. Maksudnya seperti apa? Nah ini perbedaannya. Kalau misalkan di dalam mazhab imam yang lain, mereka mengatakan bahwa kalau orang itu tuh hilang akal, tidur gimana pun posisinya batal sudah wudu. Tapi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, tidurnya itu tuh ketika dia tetap kedudukan, posisinya kayak gini lah, bertahan kayak gini, maka dia tidak dianggap batal walaupun tidurnya itu nyenyak. Tidurnya nyenyak. Nah, bukan Jumatan. Gini nah, yang penting posisi tegap. Kami itu diajari kan. Guru Raji itu ngajari kayak gini nah. Inilah. Ini ditegap. Nah, ini di sini, nah di sini. Kalau sudah kayak gini batal, hati-hati. Maka ini harus tegap. Nah, tegap. Yang boleh tertunduk hanya kepala, tulang jangan. Nah. Makanya kan wajar kan, ada biasanya kalau kalian lihat para habaib itu menggunakan apa namanya itu? Apa? Habwa ya itu seperti yang diikat. Kalau Rasulullah itu kan sunnahnya kan ngikat ini nah, ngikat. Itu habwa itu tuh ditaruh, biasanya ada ukurannya. Bapak tuh ada 2 habwa tuh. Nah, fungsinya itu, jadi biar kayak gimana pun buhanmu tidur nggak akan batal, tetap posisi kayak gitu. Nah makanya semenjak tahu ada habwa dijual orang, dibeli semua oleh santri-santri itu untuk Jumatan. Untuk Jumatan, ya tidur mereka tuh. Walaupun senyenyak apapun kalian tidur, tidak dianggap batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, tidur dengan tidak tetap tempat duduk ketika tidak tetap. Paling amannya lagi tuh kalau bisa bersandar dah. Nah paling aman dah nih. Ini gak akan batal. Gak akan batal. Kecuali kayak gini nah, angkat kalau batal. Ini biar gimana pun dah, nyaman sudah. Itu yang paling utama dicari orang tuh biasanya itu. Sandaran itu. Nah, apalagi belum puasa. Habis dah. Nah. Kemudian yang ketiga, hilang ingatan dengan sebab gila, mabuk dan pingsan, termasuk kesurupan. Apa itu kesurupan yang di atas tuh? Nah, itu. Dikit-dikit kesurupan, apakah manja lagi? Itu hal yang jatuh manja kayak itu. Nah, pokoknya harus kita, misalkan kita ini tetap airnya tuh, kalau kita biarkan api. Nah, ini harus dibiarkan aja sudah kayak itu, dibiarkan aja. Bawa pulang api itu. Gitu. Nah, termasuk kesurupan, hilang ingatan dengan sebab gila, mabuk dan pingsan. Mabuknya ini misalkan mabuk yang bukan mabuk karena minuman keras ya. Nah, kalau minuman keras pun ya sudah nyata juga. Yang bukan minuman keras misalkan seperti apa, kan ada orang yang biasanya itu tuh kadang mencium aroma mana misalkan kan. Jadi nyatu langsung pingsan kayak gitu, langsung nggak sadar kayak gitu nah. Maka itu hukumnya batal wudunya, hilang ingatannya. Kemudian yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin, yang bukan mahram. Yang mahramnya bukan mahram apa? Yang bukan mahram mu'abbad. Kalau mahram mu'aqqad bukan. Kalau mahram mu'abbad itu tidak batal wudu. Kalau mahram mu'aqqad, hati-hati, masih batal wudu. Sudah dijelaskan kemarin. Nah, mahram mu'abbad, tahu enggak mahram mu'abbad, mahram mu'aqqad? Enggak tahu ya? Syifa, mahram mu'aqqad itu siapa-siapa aja? Pernah Bapak jelaskan mata kuliah fikih munakahat. Mahram mu'aqqad dengan mahram mu'abbad. Oh, masa? Berarti batal wudumu menyebut abahmu. Ayah mahram mu'aqqad. Lupa. Lupa. Hati-hati. Siapa? Sepupu mahram mu'aqqad sekarang. Wah, sepupu bukan mahram. Malah halal nikah. Jadi gini ya, mahram itu ada 2. Ini fikih munakahat bisa itu, masih ada tuh. Mahram itu ada 2, ya. Walaupun bukan pembahasan ini enggak apa-apa ya. Supaya kalian tahu nantinya. Mahram itu ada 2, ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad namanya. Rasanya Bapak pernah ngajar di kelasnya Syifa sama kelasnya siapa ya? Oh, kelasnya si Elriani. Nah, 2 kelas itu aja rasanya itu. Nah, kelasnya Sita ya. Nah, itu. Rasanya kalau kelas ada yang ngajar? Oh, enggak ada ya. Ada juga tahu mahram mu'abbad, mahram mu'aqqad, enggak tahu juga. Aduh ampun sudah. Itu penting loh padahal. Penting padahal. Jadi mahram itu ada 2, mahram mu'abbad, mahram mu'aqqad ya. Nah, bedanya kalau mahram mu'abbad
kalian bersentuhan dengan mahram mu'abbad, biar kayak gimana pun sentuhan dengan mereka, nah mahram mu'abbad ini nah, itu kalian tidak akan batal wudu. Jelas ya? Itu mahram mu'abbad. Kalau mahram mu'aqqad, nah walaupun kalian diharamkan nikah dengan mereka, tapi ketika bersentuhan dengan mereka batal wudu. Mahram itu kan artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi ya. Yang pertama daripada mahram mu'abbad itu mahram yang ada hubungan nasab. Itu nomor satu. Mahram yang ada hubungan nasab. Jadi mahram itu terbagi jadi dua, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad terbagi lagi jadi tiga, gitu nah. Yang mahram mu'abbad yang pertama itu adalah mahram karena nasab. Siapa aja? Abrel, siapa aja? Buka catatanmu. Bapak. Itu mahram mu'abbad. Jadi selamanya yang cewek itu nah, cium tangan bapaknya, sentuhan tangan dengan bapaknya, ya enggak batal wudu, wong anak kandung. Siapa lagi? Hah? Oh, ibu dan ke atasnya. Maksudnya kayak gini misalkan, ibuanmu kan cowok kan, ada mama kan, sentuhan dengan mama, boleh enggak? Ya boleh. Batal wudu enggak? Ya enggak. Sampai nenek, sampai ke atasnya, nenek itu nenek dari pihak bapak kah, dari pihak mama kah, itu mahram mu'abbad, selamanya kalian tidak batal wudu. Sampai datu mbah yang kakung itu nah, bertemu dengan beliau, bersentuhan dengan beliau tidak batal wudu. Habis apa tadi? Anak dan ke bawahnya. Buhanmu sudah punya anak cewek misalkan, atau ini punya anak cowok, sampai ke bawah-bawahnya itu tuh cucu cicit cuit ke bawahnya tuh, bersentuhan dengan mereka tidak batal wudu. Jelas ya? Apalagi? Saudara kandung misalkan. Nah, apalagi? Saudara seibu, saudara sebapak. Beda ya, saudara seibu, saudara sebapak dengan saudara tiri. Hati-hati, itu beda. Saudara seibu, saudara sebapak, dia masih ada hubungan saudara, ada hubungan darah dengan kalian. Kalau saudara tiri sama sekali nggak ada hubungan. Ya, oke. Itu yang pertama, karena ada hubungan nasab. Yang kedua, mahram mu'abbad, karena ada hubungan perkawinan. Selamanya kalian karena ada hubungan perkawinan, selamanya kalian ketika kalian bersama dengan beliau, walaupun hubungan perkawinan kalian sudah usai, dia tetap mahram kalian. Yang pertama siapa? Mertua. Jadi kalian misalkan sudah nikah, saat cium tangan mertua, mama mertua tenang, mencium tangan mama mertua, apa hukumnya? Batal nggak wudu? Tidak batal wudu. Makanya sangat wajar kalau misalkan di rumah, terkadang kalau kalian punya bini di luar, masya Allah, ke Arab-Araban. Ya pas sudah di rumah ke barat-baratan, atau ya ke kampung-kampungan lah, daster. Atau pakai baju dinas misalkan. Paham kan? Baju dinas, daster misalkan. Sekalinya datang misalkan mertua bapak kalian, datangi kalian tuh. Ayo nah, makan dulu rumah. Nah, melihat binimu posisi kayak gitu tuh, dipadahi ya jangan gitu. Kita kada tahu namanya liur baongan nih, kada tahu ay. Liur baongan nih tahu ay dah gitu. Cuman tetap ya. Sidin melihat yang kayak gitu, ibarat kita tuh aurat yang dilihat ketika dengan mahram mu'abbad itu antara pusar dan lutut. Mahram mu'abbad. Ya buhan mungkin dengan saudara perempuan mungkin. Itu batasnya apa? Pusar dengan lutut. Cuman etikanya, paham ya etikanya ya? Dah bagus. Jadi jangan lagi melihat yang lebih kayak gitu. Melihat kau saudara tersingkap nah ngiler juga kayak itu nah. Ya liur baong bang kayak itu bang. Itu kada kawa sudah. Itu naluri laki-laki kayak itu. Makanya walaupun pusar dengan lutut juga, tapi etikanya tetap. Tapi kalau tidak pakai jilbab boleh nggak dengan saudara? Ya boleh lah. Nah, bagaimana misalkan istri di hadapan mertua misalkan tidak pakai jilbab, boleh nggak? Boleh saja. Karena apa? Mereka mahram mu'abbad karena jalur perkawinan, gitu ya. Mertua. Habis itu siapa? Anak tiri ya. Si A, siapa ya mencontohkan? Ya misalkan ya, Ricky punya anaknya misalkan anaknya anggaplah anaknya ini nih bukan Ricky misalkan nikah sama janda
Nikah sama janda misalkan. Janda ini sudah punya anak. Anaknya pulang sudah umur ya anggaplah 17 tahun. Jadi berapa mamanya? Berapa umur mamanya ya? Oh, sekarang janda jadi incaran bagi para pemuda ya. Kalau Bapak enggak. Bagi para pemuda. Nah, nikah dengan janda itu misalnya. Anaknya perempuan juga. Maka anaknya itu tuh kalau bersentuhan dengan kalian batal enggak wudu? Ya. Dengan catatan bukan cuma akad. Paham ya? Bukan cuma akad. Bukan cuma kalian berakad nikah saja dengan mamanya, bukan, tapi sudah melakukan hubungan intim. Kalau belum melakukan hubungan intim, maka tetap anak tersebut masih ibarat kita tuh belum menjadi mahram mu'abbad. Kalau sudah melakukan hubungan intim, sudah itu tuh menjadi anak tiri bagi kalian. Bersentuhan dengan kalian tidak batal. Dan kalian melihat dia misalkan tidak berjilbab ya enggak masalah. Paham ya? Nah, anak tiri. Siapa lagi? Nah, istri bapak atau ibu tiri. Bapak ini orang Kuitan meninggal, yang mamanya nih nikah lagi, bapak nih nikah lagi, maka bersalaman dengan mama tiri, ibu tiri itu tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Siapa lagi? Istri anak atau menantu. Nah, menantu sama, tidak batal wudu. Nah, itu mahram mu'abbad dari jalur nasab. Perkawinan. Ada lagi mahram mu'abbad yang ketiga, itu adalah mahram mu'abbad dari jalur persusuan atau rodho'ah. Nah, rodho'ah. Syaratnya, nah ini ada syaratnya nih kalau dari jalur persusuan. Syaratnya adalah ketika jalur persusuan bahwa anak yang disusuinya itu adalah anak yang memang disusuinya sebanyak 5 kali susuan. Bukan 5 kali isapan. Paham nggak? Ini bedakan nih antara 5 kali susuan dengan 5 kali isapan. Kalau dia 5 kali susuan, itu ibarat kata tuh kayak gini. Ini anak nih, bukan anak. Ada anak siapa misalkan? Ya kita ambil contoh lah, Bang Jack. Bang Jack punya bini. Nah, sekalinya bininya Bang Jack ini kan, Bang Jack sudah punya anak. Nah, lagi nyusui anak nih ceritanya nih. Datang Ricky dengan bininya. Aku dengan biniku nih mau honeymoon dulu. Tapi honeymoon yang kedua kisahnya kan, honeymoon yang kedua karena kisahnya si Ricky ini nih punya anak dengan bininya nih kisahnya mau menghabiskan waktu bersama. Dititipkannya lah anaknya Ricky itu tuh ke bininya Bang Jack. Taruh aja. Nah, sekalinya nangis. Anaknya Ricky nih sekali disusui oleh bini istri daripada Bang Jack. Disusui aja. Nah, disusuinya itu dengan 5 kali susuan, bukan 5 kali isapan. Kalau 5 kali isapan masih belum. 5 kali susuan itu seperti apa? Sekali dia menyusu kepada orang tersebut, dia menyusu terus sampai dia melepaskan dengan sendirinya. Ketika sudah dilepaskan dengan sendirinya dihitung satu. Gak lama 10 menit kemudian ngompol. Pas ngompol ganti popok, habis ganti popok nangis lagi, lapar lagi, disusui lagi sampai melepaskan dengan sendirinya, itu hitungan 2 sudah. Nah, kemudian 3 sampai 5 kali. Ketika sudah 5 kali dia dianggap anak susuan. Paham ya? Anak susuan. Nah, maka kalau ada hubungan persusuan yang menjadi mahram itu tuh siapa aja? Mahramnya ibu susuan dengan saudara susuan. Ibu yang menyusui itu, Bapak ambil contoh, siapa ya kisahnya ya? Ada nih kawan kalian, Abdi, kawanmu tuh, Abdi. Tahu aja kalau orangnya kayak Abdi itu rasanya Abdi kah atau adiknya itu tuh? Itu kan punya 2 mama. Mama kandung dengan mama susu. Nah, rasanya inya atau adiknya? Rasanya inya dah. Abdinya kayaknya tuh. Jadi Abdi itu punya ibu kandung, itu gurunya Bapak kan. Makanya itu manggil bapaknya kakak-kakak aja gitu kan. Nah, dan punya ibu susuan. Ibu susuannya tuh apa? Ya kisahnya kayak gitu. Dia dititipkan waktu itu karena mamanya lagi ngajar, sekali waktu nangis. Mulai halus memang nakal Bang. Memang nakal Bang Ujur. Pusing Bapak tuh. Makin ngulang mata kuliah tuh. Nah, disusui waktu itu,
Bahkan disusuinya tuh entah rasanya sampai 6 kali kah atau 5 kali kah. Maka dia itu tuh memiliki saudara susuan. Saudara susuan hitungannya. Nah, dan dia memiliki ibu susuan. Maka biasanya kalau ibu susuan itu melihat anak susuan itu kayak anak seorang. Persis kasih sayangnya kayak anak seorang. Dan anak susuan itu pasti biasanya kalau misalkan nggak enak di rumah misalkan dengan mamanya, pasti datangi mama susuannya tuh. Apakah karena mama susuannya tuh seolah-olah menganggap seperti anak kandung. Ya kisah Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah, dengan siapa lagi satunya? Lain, Suwaibah. Ibu susuan Rasulullah kan 2. Halimatus Sa'diyah dengan Suwaibah. 2 orang itu tuh. Nah, dengan Suwaibah bagaimana? Masya Allah, Suwaibah menganggap Rasulullah tuh kayak anak banget. Apalagi Halimatus Sa'diyah. Yang kisahnya Halimatus Sa'diyah itu tuh ini sudah 2 tahun rasanya. 2 tahun kah? Sudah 2 tahun mau dikembalikan. Sekali pas mau dikembalikan Rasulullah kepada keluarganya, Halimatus Sa'diyah ini tidak mau melepas. Jadi apa, dibikinnya kayak sejenis strategi di dalam ikat pinggang Rasulullah waktu masih kecil itu dibuat dompet atau dibuat uang. Pas sudah dibawa ceritanya oleh keluarga Abdul Muthalib, ceritanya kan keluarga Abdul Muthalib. Kata Halimatus Sa'diyah, sebentar, sepertinya ada sesuatu ini. Aku kehilangan uang. Pas dicek, dilihat, nah seolah-olah menuduh, padahal enggak. Nah, terbawa ini uangku. Loh, jadi kayak gimana? Nah, gini aja sudah, kita berdamai aja sudah. Cara berdamainya bagaimana? Biarkan aku mengasuh dia lagi. Diasuh lagi. Diasuh lagi. Itu. Karena saking sayangnya Halimatus Sa'diyah dengan Rasulullah waktu masih kecil itu tuh. Seperti anak kandung. Gitu ya. Maka ibunya dan saudaranya, nah makanya hati-hati. Tanyain mama masing-masing, pernahkah menyusui siapa gitu tuh. Nah, dan berapa kali kira-kira nyusuinya tuh. Kalau misalkan berapa kali, hati-hati. Kalau bubuhanmu nanti nikah sama saudara susu, itu hitungannya sama seperti saudara kandung nantinya, ya. Nah, itu karena hubungan persusuan tadi ya. Nah, mereka semua ini adalah mahram mu'abbad. Jadi kalau saudara sesusu misalkan bersentuhan, batal nggak wudu? Itu mahram mu'abbad. Nah, mahram mu'aqqad yang tadi Bapak tanyakan ke Syifa tadi, mahram mu'aqqad itu adalah mereka-mereka yang haram menikah dengan nena, satu sama lain itu haram menikah cuman dari jangka waktu yang tertentu saja. Siapa aja mahram mu'aqqad? Ipar. Ipar itu disebut mahram mu'aqqad. Saudara ipar misalkan, ipar ya. Misalkan Riki punya istri, istrinya Riki punya saudara. Nah ini kan ipar nih. Riki dengan saudaranya dari istrinya Riki bersentuhan dengan saudara daripada istrinya Riki itu, Rikinya batal wudu, batal wudu. Cuman mahram, artinya kamu nggak boleh selama kamu masih ada hubungan pernikahan dengan istrimu, tidak boleh kamu menikahi saudara daripada istrimu. Hubungan mahram akad itu akan hilang ketika misalkan hubungan pernikahanmu dengan saudara daripada istrimu itu tuh putus, baik itu bercerai maupun meninggal dunia. Nah, itu. Lain cerita mertua tadi ya. Kalau mertua walaupun cerai sudah dengan bini misalkan, dia tetap mahram mu'abbad bagi kalian. Tetap wajib mencium tangan dia misalkan. Tetap dia itu tuh haram dinikahi. Gitu. Walaupun hubungan pernikahan itu tuh sudah hilang. Bapak tiri misalkan sama tuh, bapak tiri, mama tiri itu tuh sama tuh, mahram mu'abbad. Kemudian apalagi ya tadi? Siapa lagi tadi? Ya, saudara kan, menghimpun 2 orang saudara kan mahram mu'akkad. Yang satunya, nah, menghimpun perempuan dengan Mama Rina atau tantenya, paham nggak? Riki punya istri Riki punya tante. Jadi kalau misalkan Riki bersalaman dengan tantenya daripada istri Riki, batalkah wudu? Batal wudu. Tapi Riki diharamkan untuk menikahi tantenya daripada istri. Tante istri itu tenang. Nah itu disebut dengan mahram mu'akkad. Selama masih ada hubungan pernikahan antara Riki dengan si istrinya, maka ini tetap menjadi mahram mu'akkad. Tapi ketika sudah tidak ada hubungannya, maka boleh nggak Riki menikahi tantenya daripada ini? Boleh.
boleh. Sama tante itu, tante paman itu termasuk ya, tante paman keponakan itu termasuk mahram, mu'abbad bukan mu'akkad, mu'abbad itu ya. Mu'abbad. Jadi boleh nggak bersalaman dengan tante ya boleh, keponakan boleh, gitu ya.